kena di layar saya, background ulang. Yang terhormat Bu Anita, Bapak Ibu serta webinar Sabtu Beraksi, luar biasa. Pada siang hari ini sudah menunjukkan waktu 13.30. Perkenalkan, saya Jamie Andrian yang akan menemani Bapak Ibu sebagai host pada kesempatan webinar kali ini. Jika ada apa-apa bisa langsung kontak saya, nomor HP juga ada di flyer yang sudah disediakan. Untuk webinar Sahabat Teknologi Jateng seri yang ke-10, Bapak Ibu. Kali ini akan dibersamai oleh Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Jawa Tengah, Ibu Anita Sukarini, dan pemateri dari Sahabat Teknologi tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah, ada Ibu Khoiroh Alfiana. Selamat siang, Ibu. Kemudian ada Ibu Rohmadani Bratasari, panggilannya Ibu Dani. Betul, Bu? Selamat siang. Dan untuk kegiatan pada siang hari ini, Bapak Ibu, ada di live streaming di YouTube. Bapak Ibu bisa juga nanti untuk menyaksikan siaran ulangnya. Jika mungkin ada yang ingin inspirasi yang ingin lebih digali lebih lanjut, ingin diulang, bisa dilihat di live streaming di YouTube. Demikian Bapak Ibu untuk pengantar kegiatan webinar kali ini. Sebelum memulai acara, monggo perkenankan saya untuk memulai acara ini sebagai host. Kita ucapkan basmalah bersama-sama. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk susunan acara pada webinar Sabtu Beraksi pada siang hari ini adalah tadi pembukaan sudah kita lewati, kemudian nanti ada penyampaian keynote dari keynote speaker kita, Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Jawa Tengah, Ibu Anita Sukarini, kemudian pemateri yang pertama dari Ibu Khoiroh Alfiana dari SD Negeri Banyu Urip Pati, Bapak Ibu. Kemudian ada pemateri yang kedua nanti Ibu Dani, Ibu Rohmadani Bratasari dari Surakarta, Ibu ya. Betul. Kemudian nanti pemateri yang ketiga saya sendiri, Jamie Andrian dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap. Supaya waktunya berjalan dengan efektif, monggo saya serahkan kepada moderator untuk memandu, untuk yang pertama yaitu penyampaian keynote dari keynote speaker kita. Yang waktu dan tempat dipersilahkan untuk Ibu Anita menyampaikan keynote-nya. Terima kasih, Ibu. Baik, matur nuwun Pak Jamie atas waktu yang diberikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Jawa Tengah. Bapak Ibu narasumber sekaligus sahabat teknologi Provinsi Jawa Tengah 2023 ya. Ada Pak Jamie Andrian Matutina dari Kabupaten Cilacap. Ya, kemudian Ibu Rohmadani Bratasari dari Kota Surakarta, ini satu kota dengan saya ya, dekat juga lokasi sekolahnya. Kemudian Ibu Khoiroh Alfiana dari Kabupaten Pati. Selamat siang ya Bapak dan Ibu. Saya ucapkan kembali selamat untuk Bapak Ibu sahabat teknologi yang sudah dapat mencapai prestasinya di level 4 ini karena memang bukan hal yang mudah ya Bapak dan Ibu ya untuk sampai ke titik ini butuh banyak usaha, doa, dan juga tenaga Bapak dan Ibu ya. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Anita Sukarini. Tahun 2021 saya diamanai sebagai Duta Rumah Belajar Bapak Ibu ya. Tapi waktu itu tahun 2023 mulai ada pembaruan ya, penyesuaian dengan tupoksi sehingga dari Duta Rumah Belajar kemudian ditransformasikan menjadi nama baru yaitu Duta Teknologi. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar ada Duta Rumah Belajar dan Duta Teknologi itu orang yang sama ya. Tapi setelah tahun 2023 nanti namanya sudah
menjadi duta teknologi, dan dulu namanya Sahabat Rumah Belajar Bapak Ibu untuk masuk ke level 4 ini. Sekarang namanya Sahabat Teknologi ya. Dan sebenarnya istilah atau penyebutan untuk sahabat teknologi tidak terbatas untuk Bapak Ibu yang masuk ke level 4 ini Bapak dan Ibu. Atau yang hanya 30 besar ya per provinsinya. Tapi sebenarnya sahabat teknologi itu adalah panggilan untuk seluruh Bapak Ibu guru yang sudah memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran di satuan pendidikannya masing-masing. Jadi semua Bapak Ibu di sini ya, semuanya yang menyaksikan webinar ini dan seluruh Bapak Ibu yang sudah berinovasi dengan teknologi untuk pembelajarannya, kita bisa menyebutnya sebagai sahabat teknologi Bapak dan Ibu ya, begitu. Jadi tidak hanya terbatas di pembatik saja, tapi memang biasanya kalau kita sebut sahabat rumah belajar, sahabat teknologi, itu pasti langsung mengarahnya ke pembatik. Nah, Bapak Ibu di sini apakah ada Bapak Ibu yang sebelumnya selain yang masuk ke level 4 ini ya sudah pernah mengikuti pembatik Bapak dan Ibu? Ada yang tahu Bapak Ibu pembatik itu pertama kali tahun berapa Bapak dan Ibu ya? 2017. Oke, betul 2017 ya itu pertama kali dan sampai 2023 ini berarti sudah dilaksanakan berapa kali ya ini ya berarti ya? 7 ya? Ya 7 kali ya Bapak dan Ibu ya. Jadi sudah perjalanan yang cukup lama dengan pembaruan-pembaruan materi Bapak dan Ibu sehingga setiap tahunnya itu pasti akan ada update terkait konten atau materi yang diberikan Bapak dan Ibu. Dan pembatik ini merupakan salah satu program peningkatan kompetensi untuk pendidik ya dan kepala sekolah juga semuanya yang berkecimpung di dunia pendidikan yang memiliki akun belajar Bapak dan Ibu. Sistemnya leveling, penyelenggaranya dari Balai Layanan Platform Teknologi, itu disingkat BLPT yang bisa Bapak Ibu lihat ya di virtual background saya, BLPT. BLPT ini merupakan sub lembaga dari Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kemendikbudristek Bapak dan Ibu ya. Jadi BLPT ini di bawah Pusdatin, tapi memang concernnya ke platform teknologi Bapak Ibu. Ada platform PMM ya, pasti sudah familiar semuanya. Ada rapor pendidikan, ada akun belajar, ada Siplah, BOS, dan sebagainya ya. Semuanya yang berkaitan dengan akun belajar Bapak dan Ibu ya. Dan pastinya Bapak dan Ibu semuanya adalah guru-guru yang hebat Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk pembatik sendiri mungkin overview saja ya. Ada 4 level ya Bapak dan Ibu. Mulai tahun 2019 ya. 2019 itu hanya 3 level. Lalu mulai saya ikut 2020 itu ada 4 level, yaitu pertama level literasi, lalu level kedua itu implementasi, ketiga kreasi, dan terakhir itu adalah berbagi Bapak dan Ibu level 4. Nah, bedanya untuk level 4 ini hanya diambil 30 besar ya Bapak Ibu setiap provinsi. Jadi semua yang lulus di level 3 itu tidak semuanya bisa mengikuti level 4. Jadi Bapak Ibu sahabat teknologi ini merupakan orang-orang terpilih yang mendapatkan rezeki ya, mendapatkan sebuah bonus untuk bisa mengikuti kegiatan di level 4. Ya memang telah ya Pak Jemi, Bu Hoira, dan Bu Romadhani. Pak Jemi ini juga alumni ya dari sahabat teknologi tahun 2022 kemarin juga, sudah masuk ke 5 besar juga nggih Pak Jemi. Jadi sudah pengalaman nggih, sudah berpengalaman banyak ini kalau dunia pembatikan ini. Nah, Bapak Ibu, kemudian webinar ini merupakan webinar yang diadakan oleh sahabat teknologi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi selama kurun waktu tanggal 17 sampai 20 Oktober, selama 5 hari ini, memang dari seluruh ya, ini webinar serentak, seluruh sahabat teknologi di 38 provinsi. Nah, sekarang sudah ada 38 provinsi Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin masih 34 ya provinsi yang mengadakan, sekarang sudah bertambah ya, karena di Papua ada perluasan ya, penambahan provinsi, jadi 38 sekarang. Itu semua serentak mengadakan webinar, tujuannya adalah untuk
berbagi inspirasi, berbagi praktik baik dari kegiatan Bapak Ibu sahabat teknologi semuanya kepada Bapak Ibu pendidik yang ada di seluruh Indonesia. Harapannya juga tidak hanya Jateng saja ya yang dapat menyimak, tapi di luar provinsi juga bisa ikut dapat terinspirasi ya oleh para sahabat teknologi yang pastinya banyak ide praktik baik yang bisa Bapak Ibu ATM ya, amati tiru modifikasi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, hari ini adalah webinar terakhir Bapak dan Ibu ya di tanggal 21 sehari 10. Jadi ada total 10 webinar setiap provinsinya. Silahkan nanti dapat disimak Bapak Ibu, bisa diambil inspirasinya, manfaatnya, dan saya sendiri juga akan menyimak dan akan mengambil pula ya nanti hal-hal yang baik dari Bapak dan Ibu sahabat teknologi semuanya. Karena sebagai guru yang terus berkembang, kita pasti juga harus terus belajar ya Bapak Ibu. Belajar tidak hanya dari orang yang sudah lebih dari kita, bukan dari kepala sekolah kita saja atau guru senior saja, tapi belajar bisa dengan siapa saja Bapak dan Ibu. Bahkan mungkin dari murid kita ya. Saya juga di sini, mungkin di sini sebagai tutor, tapi saya juga belajar banyak dari para Bapak Ibu sahabat rumah belajar, maaf, sahabat teknologi. Masih terbiasa dengan sahabat rumah belajar ya. Jadi saya juga terus belajar juga karena setiap tahun ilmu itu selalu berkembang ya Bapak dan Ibu ya. Jadi marilah kita terus mengupdate ilmu, mengupgrade dan mengupskill diri kita sendiri. Siapapun ya, kalau kita memang ingin menjadi guru yang terus bisa memperbaiki diri ya. Karena zaman makin maju dan teknologi juga semakin berkembang. Jadi jangan sampai kita nanti kalah oleh teknologi sehingga kita harus tetap dapat memanfaatkan perkembangan ilmu teknologi untuk kemajuan kita Bapak dan Ibu. Demikian yang mungkin bisa disampaikan Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sukses untuk tim 10 ya Bapak dan Ibu, Pak Jemi, Bu Hoira, dan Bu Dani. Sukses, semoga lancar, dan sampai ketemu di webinar selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Jemi. Terima kasih Bu Anita. Tadi sudah menginspirasi, memotivasi Bapak Ibu untuk monggo Bapak Ibu kita mengupskill diri, terus belajar, dan nanti bisa kita berbagi Bapak Ibu, berbagi, saling memberikan praktik baiknya, menginspirasi guru-guru yang lain. Langsung saja Bapak Ibu untuk kegiatan yang pertama, yaitu pemateri dari Ibu Khoiroh Alfiana yang akan dimoderatori oleh Ibu Romadhani Bratasari. Monggo waktu dipersilakan kepada Ibu Romadhani. Ya, terima kasih Pak Jemi atas waktu yang diberikan pada saya. Perkenalkan, saya Romadhani Bratasari. Saya akan memandu kegiatan pada siang hari ini. Kami harap nanti Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Karena kami nanti akan memberikan kejutan di akhir kegiatan seperti itu. Nah, untuk kegiatan kita yang pertama ini, kita akan dipandu oleh Ibu Khoiroh Alfiana. Beliau merupakan sahabat teknologi dari Kota Pati. Pastinya Kota Pati saat ini bangga ya kepada beliau, di mana beliau dapat mewakili Kota Pati satu-satunya untuk masuk ke 31 besar sahabat teknologi Jawa Tengah tahun 2023. Nah, Bu Khoiroh saat ini mengabdi sebagai guru di SD Negeri Banyu Urip 02 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Matematika di Undip nggih Bu nggih. Nah, beliau akan menyampaikan materi pembelajaran berbasis proyek dengan pemanfaatan teknologi. Baik Bu Khoiroh, waktu dan tempat kami persilahkan pada beliau untuk mempresentasikan praktek baiknya kepada rekan-rekan semua. Terima kasih Ibu Deni untuk kesempatannya. Suara saya sudah terdengar nggih Bapak Ibu? Terdengar Ibu, jelas. Ampun Ibu. Izin untuk share screen.
Oke, saya matikan dulu. Sebenarnya sembari menunggu saya membuka nggih, saya izin perkenalan diri dulu. Nama saya Khairul Alfiana. Saya dari SDN Banyurep 2, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Saat ini saya juga mengajar di kelas 5. Ini merupakan pengalaman pertama saya ikut pembatik dan alhamdulillah sudah bisa masuk di jajaran 30 besar, alhamdulillah. Kok belum muncul nggih, sekedap. Mohon maaf, ini kanvanya. Coba mungkin itu Bu bisa Oh, boleh. off cam dulu coba. Kadang jaringannya kalau ya berat nih. Nggih, jaringannya lumayan. Ini nggih, ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya dapat kesempatan untuk berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu guru semua yang menjadi peserta webinar seri 10 hari ini. Ini adalah seri terakhir dari kami. Ini judul yang saya angkat ya, terkait dengan pembelajaran berbasis proyek dengan memanfaatkan platform teknologi. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang kolaboratif dan lebih menyenangkan. Nah, saat ini guru itu menghadapi tantangan yang lebih besar, seperti siswanya yang beragam, kemudian materinya yang lebih kompleks, ada perubahan kurikulum, kemudian capaian kemampuan berpikir siswa, ditambah juga adanya perkembangan teknologi saat ini. Nah, adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat ini juga mulai menggerus minat siswa nggih dalam belajar. Tidak bisa kita pungkiri nggih, siswa saat ini juga lebih banyak bermain HP, main gadget di rumah ketimbang belajar. Nah, di sini maka kita sebagai guru perlu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan juga mampu mengelaborasikan dengan teknologi. Harapannya sehingga kita guru itu juga tidak kalah dengan siswa, kita bisa memanfaatkan teknologi, tidak gagap teknologi, dan juga teknologi itu tentunya akan sangat membantu kita. Nah, ini adalah permasalahan yang saya angkat terkait dengan pembelajaran, inovasi pembelajaran yang saya kembangkan untuk di kelas saya sendiri. Yang pertama adalah bagaimana sih pembelajaran yang sudah kita terapkan selama ini, apakah yang masih monoton atau mungkin sudah memanfaatkan teknologi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, apakah guru itu sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan bersifat kolaboratif. Yang ketiga, kemudian bagaimana guru dapat mengintegrasikan TIK pada pembelajaran. Nah, ini adalah unsur-unsur atau hal-hal yang akan saya bahas nih dalam berbagi praktik baik kali ini. Yang pertama terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Jadi secara umum project based learning atau pembelajaran berbasis proyek itu merupakan model pembelajaran berupa tugas nyata seperti kerja proyek, berkelompok, untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, PJBL sendiri ini itu dapat digunakan sebagai metode untuk menerapkan profil pelajar Pancasila. Ada gotong royong atau kolaboratif, mandiri, nalar kritis, maupun yang kreatif. Nah, ini saya kutip dari Puslapdik, artikel yang berjudul Project Based Learning, Profil Pelajar Pancasila dan Gen Z. Jadi, Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, beliau menegaskan bahwa metode PJBL itu mesti digalakkan agar menjadi pemicu lahirnya jiwa kemandirian, kolaborasi, dan kreativitas. Beliau juga menekankan bahwa kolaborasi dan membangun kreativitas itu menjadi esensi
dari kebijakan Merdeka Mengajar. Nah, saya yakin dari sebagian besar Bapak Ibu guru sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, ini ada karakteristik PJBL. Yang pertama itu ada driving question, jadi difokuskan pada pertanyaan atau masalah-masalah yang mengarahkan peserta didik untuk mencari solusi dan konsep ataupun prinsip suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua itu ada constructive investigation, siswa membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri. Nah, di sini guru itu hanya bertindak sebagai fasilitator. Yang ketiga itu adalah student center learning. Jadi peserta didik bertindak sebagai problem solver dari masalah yang akan dibahas. Dan yang keempat itu adalah kegiatan peserta didik difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Jadi di sini nanti kalau PJBL berarti siswa diarahkan untuk membuat suatu produk ya ataupun karya yang mirip dengan aslinya. Nah, yang saya di sini kenapa saya memilih PJBL karena adanya ini constructive investigation maupun student center learning sesuai dengan tema dari implementasi inovasi pembelajaran yang diangkat di level 4 pembatik terkait dengan implementasi pembelajaran yang berbasis TIK, kemudian yang berpusat pada siswa dan bersifat kolaboratif. Nah, selanjutnya ini ada sintak model PJBL. Ini sintak-sintaknya ada 6. Yang pertama menentukan pertanyaan mendasar. Ini terkait dengan mau bikin proyek apa. Jadi harus kita mulai dengan pertanyaan pemantik dulu kepada siswa. Ketika mau materi ini misal yang pertama itu terkait dengan listrik, kita bisa bertanya, pernah nggak melihat rangkaian listrik di rumah, pernah tidak melihat orang tua mungkin sedang memasang lampu dan sebagainya. Kemudian seperti contoh yang kedua, misalnya ini tentang cahaya. Jadi kalau cahaya, kalau masuk ke kelas itu kan lewat jendela. Bagaimana kalau tidak ada jendela, semua ruang tertutup, apakah cahaya bisa masuk dan sebagainya. Itu pertanyaan mendasar yang biasanya disampaikan di materi di minggu sebelumnya. Kemudian mulai dari situ kita menyusun desain perencanaan proyek, mau bikin proyek apa. Nah, ini kita tidak bisa langsung direncanakan di hari itu juga, kemudian langsung membuat proyek, tidak bisa. Kalau saya sendiri minimal 3 atau 4 hari, atau bahkan sampai 1 minggu sebelumnya. Nah, itu kalau saya biasanya sudah merencanakan, besok anak bawa apa, kekurangannya mereka tinggal yang memikirkan. Kurangnya, oh Bu, saya mau nambahin ini. Misalnya untuk lampu, Bu, saya mau nambahin saklarnya misalnya. Atau saya pakai baterai yang ini. Nah, itu menjadi keputusan siswanya sendiri. Kemudian membuat jadwal aktivitas. Nah, ini tadi jadwal aktivitas kita bisa buat di minggu berikutnya atau di pertemuan selanjutnya dengan catatan kita memberi ada tenggang waktu, ada tenggang waktu biar anak-anak bisa mengumpulkan peralatannya untuk membuat proyek. Kemudian yang keempat, ini terkait melakukan monitor pada perkembangan kinerja. Nah, di sini guru bertindak sebagai fasilitator, fasilitator, jadi membantu siswa untuk menyelesaikan proyeknya jika mereka menemukan kesulitan. Seperti kemarin ketika buat ini lampu ada yang tidak nyala, nah guru di situ membantu. Selain itu juga monitor itu bisa juga kita tambahkan dengan lembar kerja. Jadi bagaimana mereka bisa memanfaatkan membuat proyek sekaligus juga mereka bisa memahami isi materi dengan menjawab soal-soal yang terkait dengan proyek mereka itu pada lembar kerja. Kemudian yang kelima itu menguji hasil kinerja peserta didik. Nah, di sini menguji saya lakukan dengan cara mereka per kelompok itu masing-masing mempresentasikan hasil karyanya
dan juga apa yang sudah mereka tuliskan pada LKPD. Mereka menjelaskan kepada teman-temannya proyeknya seperti apa, kemudian mereka menemukan jawaban atas lembar kerjanya itu seperti apa. Nah, ini diuji, mereka diminta untuk menjelaskan kepada teman-temannya di depan kelas, dan teman-temannya bisa menilai mereka apakah mereka sudah memahami apa yang temannya jelaskan atau tidak. Yang terakhir terkait dengan sintaknya, yang keenam itu ada evaluasi pengalaman. Di sini untuk evaluasi lebih kepada saya mengartikannya sebagai asesmen formatif di akhir pembelajaran, dan juga refleksi umpan balik dari siswa itu juga saya kategorikan dalam evaluasi pengalaman, bagaimana mereka merefleksikan hasil karya mereka sendiri. Lanjut di sini bagaimana mengintegrasikan TIK pada pembelajaran. Nah, sebelum saya menjelaskan platform teknologi apa saja yang saya manfaatkan, saya mau menyajikan video terlebih dahulu terkait dengan pembelajaran yang sudah saya terapkan. Nah, ini siswa membuat proyek. Kemudian di sini siswa mempresentasikan. Sebelumnya tadi juga di sini ini siswa menggunakan laptop yang ada di sekolah. Laptop ini milik sekolah yang saya manfaatkan untuk membantu sebagai penunjang pembelajaran. Di sini proyeknya mereka juga menempel karena ini tentang atmosfer bumi. Lapisan ada 5 lapisan atmosfer bumi. Mereka membuatnya dari kardus. Kemudian mereka menempel gambar-gambar yang sesuai itu pada atmosfer. Misalnya pesawat itu ada di lapisan pertama, kemudian roket, dan seterusnya. Selanjutnya, siswa secara berkelompok bergantinya untuk menjelaskan presentasi mereka di depan kelas seperti ini. Menunjukkan hasil karyanya dan juga menunjukkan hasil mereka menjawab. Kemudian yang terakhir ini tadi terkait evaluasi pengalaman. Jadi di sini saya membuat kuis menggunakan aplikasi Quizzes. Di sini juga saya bikinnya per kelompok, di mana laptopnya yang terbatas di sekolah kami, wifi juga cukup terbatas. Dan saya lanjutkan. Ini adalah platform teknologi yang saya manfaatkan sebagai penunjang saya dalam membuat atau mengimplementasikan inovasi pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama itu adalah platform Merdeka Mengajar. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah mengetahui PMM, kemudian menu-menu apa saja yang ada di dalamnya. Ada asesmen murid, ada perangkat ajar, yang tadi kita bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, di sini sudah banyak Bapak Ibu guru yang mengupload di dalam asesmen. Jadi kita bisa dapat inspirasi dari asesmen atau perangkat ajar yang sudah ada di PMM. Nah, di sini saya garis bawahi untuk bukti karya. Nah, bukti karya ini merupakan best practice hasil implementasi terkait dengan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Jadi di sini untuk bukti karya kita bisa manfaatkan Bapak Ibu guru, bagaimana hasil karya kita upload di dalam bukti karya. Tujuannya untuk apa? Ini sebagai portofolio kita. Jadi misal nanti kalau kita tahun depan masih dengan materi yang sama, di kelas yang sama, jadi kita masih bisa menggunakan materi kita tahun lalu, atau mungkin dapat menambahkannya lagi. Nah, di sini juga kita bisa memasukkan ada video pembelajaran, RPP, kemudian ada asesmen milik kita sendiri, itu bisa kita masukkan dalam bukti karya. Tujuannya tadi sebagai portofolio kita sendiri.
Nah, selain dari PMM ya, yang saya manfaatkan, itu yang kedua ada Canva for Education. Canva sendiri itu adalah platform desain dan komunikasi visual yang digunakan untuk membuat desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun. Nah, kita harus bersyukur ya, alhamdulillah gitu, karena saat ini kita sudah difasilitasi dengan adanya Canva for Education. Dulu mungkin awal-awal kalau yang masih pakai Canva biasa, mungkin kita terhalang dengan adanya watermark ya. Adanya watermark, kita nggak pilihan elemen-elemennya terbatas. Kalau misalnya mau yang lebih bagus lagi harus berbayar atau ada watermark dari Canva-nya. Nah, saat ini kita ada Canva for Education. Canva for Education sendiri ini gratis nih untuk Bapak Ibu guru, bahkan sekarang sudah bisa dimanfaatkan oleh peserta didik. Ini sangat-sangat membantu kita mendesain apapun, mulai dari perangkat ajar, mulai dari bahan ajarnya mau seperti apa, mungkin RPP, ataupun permainan, animasi, dan sebagainya, sekarang kita bisa edit di Canva for Education. Kemudian, platform selanjutnya yang saya gunakan adalah Google Sites. Google Sites sendiri itu merupakan platform milik Google. Ya, di sini kelebihannya yang saya garis bawahi di sini ada 4 yang saya ambil. Yang pertama, tidak perlu memakai bahasa pemrograman, jadi sangat mudah digunakan. Kemudian yang kedua, itu website Google Sites ini gratis. Yang ketiga, dapat diakses melalui perangkat internet seperti smartphone, laptop, kemudian tablet, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kelebihan yang keempat yang saya ambil, itu adalah terkait layanan Google yang bisa terhubung pada Google Sites, seperti Google Meet, Google Form, Google Doc, dan sebagainya. Nah, kemarin saat membuat tugas untuk level 3, yaitu saya sendiri itu membuat MPI, saya memilih Google Sites karena memang dia gratis. Di samping memang tampilan Google Sites memang cenderung ini polosan, masih putih gitu. Tidak banyak hal yang bisa kita tambahin, misalnya gambar-gambar dan sebagainya. Memang kita perlu tambahan aplikasi yang lain. Nah, saya sendiri untuk Google Sites itu, untuk MPI yang saya buat kemarin di Google Sites, saya juga menambah untuk bahan ajarnya, saya itu pakai Canva. Kemudian untuk gamenya, untuk latihan soalnya, saya pakai aplikasi yang lain. Nah, selanjutnya ini adalah aplikasi untuk asesmen. Yang saya gunakan di sini ada Quizzes, kemudian ada Genially, Kahoot, dan Google Form. Nah, dari keempat ini, 3 diantaranya itu bisa kemudian dipakai menghasilkan nilai. Kita bisa dapat nilai dari hasil dari asesmennya secara langsung gitu, seperti Quizzes, Kahoot, Google Form. Kemudian untuk Quizzes dan Kahoot sendiri mungkin tampilannya lebih bagus, tapi hanya kalau untuk yang gratis pilihannya hanya di essay dan multiple choice. Yang lainnya mungkin harus berbayar. Sedangkan untuk Google Form, menurut saya pilihannya ada banyak untuk asesmen. Dia ada, selain multiple choice, ada checkbox, kemudian ada essay, dan sebagainya. Hanya saja di sini, lagi-lagi kalau milik Google, tampilannya masih polos, mungkin kurang menarik untuk siswa. Sedangkan untuk Genially ini sebenarnya mirip dengan PPT Bapak Ibu Guru. Mirip PPT, kita tinggal edit. Jadi dia sudah ada template-nya, gamenya mau apa yang mau dipilih. Tinggal Bapak Ibu Guru sesuaikan. Kemudian tinggal diisi seperti membuat PPT sebenarnya. Template-nya sudah ada, tinggal diganti soalnya seperti apa. Kemudian jawabannya seperti apa, tinggal diganti dari Genially. Sayangnya di sini ini tidak bisa kita mendapatkan nilai dari siswa. Jadi ini sistemnya kalau misalnya salah, anak bisa mengulangi jawabannya hingga benar.
Nah, ini dari 4 aplikasi yang saya gunakan. Nah, ini video dari MPI yang sudah saya buat di tugas ketiga, nggih, dan saya manfaatkan untuk inovasi pembelajaran di minggu kemarin. Nah, ini Google Sites. Kemudian di dalamnya tadi ada tujuan pembelajaran. Untuk materi sendiri ini saya pakai Canva. Biar lebih menarik ya, gambarnya lebih banyak, ada elemen-elemennya yang bisa dipelajari, bisa dilihat anak gitu. Kemudian saya mudahkan untuk tombol-tombolnya, tinggal klik. Kemudian untuk gamenya, untuk di MPI sendiri saya buatnya pakai Genially. Nah, ini agak loading ya, yang saya. Kalau di kelas sendiri prakteknya saya pakai Quizzes karena lebih anak-anak ternyata lebih antusias daripada menggunakan Genially. Nah, ini sebenarnya template-nya sudah ada, kita tinggal mengganti soalnya saja. Nah, ini kalau betul nanti kita bisa lanjut pada yang selanjutnya. Tapi kalau misal kita jawabnya salah, ini untuk aktivitas 2 misalnya salah. Nah, salah anak bisa kembali mengulangi lagi. Nah, ini kemarin dari anak-anak ternyata ini kurang menarik. Mereka lebih prefer ke Quizzes, karena kalau Quizzes itu kayak berlomba gitu. Nah, itu tadi MPI yang saya buat. Kemudian di sini saya menganalisis dari pemanfaatan teknologi. Bagaimana sih teknologi itu bisa membantu pembelajaran di kelas itu menjadi lebih efektif. Yang pertama itu terkait teknologi itu mengurangi beban guru. Nah, di sini maksudnya adalah guru dapat dengan teknologi dapat membuat bahan ajar, asesmen itu lebih mudah. Kemudian yang kedua, teknologi itu membuat pembelajaran menyenangkan. Seperti tadi ada kuis, itu tentu siswa akan lebih tertarik ya dalam pembelajaran, tidak by text lagi, tidak by books lagi maksud saya. Jadi tidak di kelas itu tidak hanya belajar, nulis dari gurunya atau maupun membaca dari buku teks, kemudian dikasih tugas di bukunya. Lebih menyenangkan lagi kalau mereka bisa memanfaatkan teknologi seperti tadi Quizzes, Kahoot, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menyiapkan siswa pada masa depan yang lebih baik. Nah, ini teknologi bisa kita manfaatkan sebagai guru, jadi memperkenalkan kepada siswa, ini loh bahwa teknologi tidak hanya sebatas media sosial, tidak sebatas pada game saja, tapi bisa kita manfaatkan untuk belajar. Jadi ini juga membuat siswanya tidak gagap teknologi. Yang terakhir, itu terkait dengan kolaborasi antar siswa. Nah, teknologi itu memudahkan siswa untuk saling berbagi ide dan kolaborasi menyelesaikan proyeknya. Nah, berikut terakhir ini adalah kesimpulan yang bisa saya ambil dari inovasi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah guru dapat menerapkan PJBL, tadi ya, pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan kolaborasi antar siswa. Guru juga dapat membuat asesmen dengan model-model kuis yang menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi. Kesimpulan yang terakhir yang bisa saya buat itu adalah guru juga dapat membuat MPI, game edukasi, dan video pembelajaran sebagai penunjang pembelajaran dengan menggabungkan model pembelajaran lain seperti mungkin tadi PJBL atau mungkin mau digabungkan dengan Discovery, PBL, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan di kelas, sesuai dengan materinya yang mau disampaikan seperti apa. Untuk PJBL sendiri, saya menerapkannya pada pembelajaran IPAS. Hampir di setiap materi IPA saya menggunakan PJBL. Jadi anak-anak memang benar-benar melihat langsung
apa yang mereka pelajari gitu. Mulai dari mereka seperti tadi membuat lampu, kemudian membuktikan sifat cahaya, itu mereka bisa langsung dengan memegang bendanya, mereka tahu apa yang mereka pelajari. Nah, itu tadi nggih Bapak Ibu guru, semua peserta webinar terkait berbagi praktik yang sudah saya lakukan. Ini terakhir ada quote yang saya ambil. Saya bikin ya, teknologi will not replace great teacher, but technology in the hand of great teacher can be transformation. Jadi teknologi tidak akan mengganti guru-guru hebat, tetapi teknologi di tangan guru-guru hebat itu akan mengubah perubahan, akan membuat perubahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben plus buat Bu Hoiro, bagus sekali pemaparannya, Bu. Ilmunya sangat masuk ya. Semoga kita nanti juga bisa melakukannya seperti itu. Dan teknologi-teknologi yang tadi digunakan itu sangat menginspirasi kita gitu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Bu, ini saya ambil alih untuk moderatornya. Saya dan Bu Deni di sini sebagai moderator secara bergantian. Ya, betul. Nah, berikutnya untuk narasumber berikutnya, terlebih dahulu saya perkenalkan beliau Ibu Rohmadeni Bratasari. Saat ini mengajar di SDN Mijen Kota Surakarta. Leres, Ibu. Yeah. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian pengalaman yang sudah beliau dapatkan, yang pertama beliau merupakan guru penggerak Angkatan 4 Kota Surakarta, kemudian tim IT PSLCC PGRI Kota Surakarta. Nah, yang akan beliau sampaikan ini adalah berjudul Bintang Langit, berbagi tentang pembelajaran interaktif. Kepada Ibu Rohmadeni Bratasari kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Wiro. Izin share screen. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar lancar ya? Terdengar jelas, Ibu. Oke. Salam kenal. Katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nah, perkenalkan saya Rohmadeni Bratasari, sahabat teknologi Jawa Tengah tahun 2023 dari SD Negeri Mijen Surakarta. Kali ini saya akan berbagi tentang judul saya Bintang Langit. Apa tuh Bintang Langit? Bintang Langit yaitu berbagi tentang pembelajaran interaktif. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Hoiro tentang pembelajarannya yang sangat inspiratif seperti itu. Nah, saya akan berbagi ini. Nah, pada dasarnya proses pembelajaran itu adalah sebuah proses di mana di dalamnya terdapat kegiatan interaktif antar guru dan siswa, komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini disampaikan oleh Rustaman pada tahun 2021. Nah, adapun kegiatan pembelajaran itu ada 3, yaitu pembukaan, inti, dan penutup. Mau panjenengan proses pembelajarannya menggunakan model pembelajaran apapun, itu adalah pembukaan, inti, dan penutup. Seperti itu pengalaman belajarnya. Nah, sedangkan interaktif sendiri
itu adalah merupakan hubungan timbal balik antar dua arah secara aktif. Jadi tidak hanya guru yang ceramah di depan, guru yang hanya menyampaikan materi, tapi ada timbal balik dari siswa untuk menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan inspirasinya seperti itu. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran itu tidak hanya proses transfer ilmu saja. Jadi kalau kita proses pembelajaran hanya transfer ilmu, siswa diminta untuk diam di dalam pelajarannya, di tengah pembelajarannya tidak ada aktivitas apapun, itu adalah bukan pembelajaran yang interaktif, ya. Nah, proses pembelajaran itu hendaknya harus mengikuti kodrat zaman. Saat ini Bapak Ibu yang sedang mengikuti GP atau CGP pasti telah mengenal bahwa siswa itu dididik dengan mengikuti kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, saat ini siswa kita itu berada di generasi Z, yang dimana mau tidak mau itu guru harus mengikuti perkembangan siswanya yang kesehariannya itu berhubungan erat dengan gadget atau gawe. Mereka, siswa kita itu buka mata itu nggak langsung mandi sekarang. Dicari dulu handphonenya. Adakah pesan yang masuk atau lihat update TikTok temannya seperti itu. Nanti pulang sekolah pun yang dituju bukan langsung meja makan seperti kita dulu, melainkan yang dicari gadgetnya. Nah, sebagai seorang guru, kita tuh diharapkan mampu mengembangkan pembelajaran kita dengan memanfaatkan platform atau media teknologi agar kita itu bisa mengimbangi dengan perkembangan anak seperti itu. Nah, kegiatan pembelajaran yang saya gunakan itu ini. Jadi kegiatan pembelajaran pemanfaatan platform tadi sudah disampaikan di pembicara yang sebelumnya, banyak sekali platform-platform yang menyediakan kegiatan pembelajaran secara interaktif. Nah, proses pembelajaran multimedia atau MPI ya yang tadi disampaikan. Kalau saya itu menggunakan dua Canva dan Articulate Storyline. Itu yang kenapa saya ambil dua itu. Yang pertama sudah terbiasa, maksudnya udah terbiasa kita dengarkan dan lebih mudah kita pelajari seperti itu. Terus yang kedua mungkin saya masih ini lebih nyaman menggunakan kedua aplikasi ini untuk pembuatan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, platform yang saya gunakan dalam MPI ini tuh kita gunakan untuk menyampaikan materi. Karena tadi kan pada kegiatan inti kan kita sebelumnya menyampaikan materi. Nah, kenapa menggunakan MPI itu? Di dalam MPI kita dapat merangkumkan materi-materi, terus apa namanya, anak-anak bisa belajar secara mandiri, dan itu pun kita share linknya, anak bisa membukanya di rumah. Jadi ketika mereka membuka handphone itu tidak sebatas untuk bermain, tapi juga bisa untuk belajar. Nah, ini contoh MPI yang saya buat kemarin di level 3. Gitu. Dan ini anak-anak kami bimbing untuk bagaimana sih membukanya, bagaimana mengerjakannya, seperti itu di kelas. Nah, keunggulan dari Articulate Storyline itu yang pertama, memiliki fitur yang mirip dengan Microsoft PowerPoint. Jadi mudah untuk dipelajari. Fitur-fiturnya itu hampir semuanya mirip dengan PowerPoint. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang terbiasa menggunakan PowerPoint untuk membuat PPT, ini sangat mudah ketika panjenengan ingin membuat MPI di Storyline.
apalagi kita yang masih pemula, yang belum pernah mendengar apa toh itu MPI, gimana buatnya itu, ini sangat membantu seperti itu. Yang kedua, mendukung pembelajaran berbasis game karena sifatnya interaktif. Jadi tidak hanya guru yang ngomong di depan atau hanya guru yang ceramah seperti itu, tapi anak-anak juga dapat melakukan membaca materi, melakukan latihan sampai dengan game seperti itu. Nah, konten yang yang didapat itu dapat dimasukkan itu dapat berupa teks, gambar, grafik, suara, animasi, bahkan video. Jadi di dalam Articulate Storyland itu kita bisa masukkan jenis-jenis ini. Jadi kita bisa masukkan animasi juga, di situ banyak sekali pilihan animasi. Jadi kita bisa masukkan seperti kartun seperti itu bisa. Nah, dapat dirancang secara offline karena aplikasi ini terinstal pada desktop. Nah, hasil publikasinya itu dapat berupa desktop yang berupa aplikasi X, ya, terus web browser yang berupa file HTML5 atau smartphone Android dengan mengkoneksikannya menjadi APK dan bisa disematkan dalam LMS seperti Moodle dan berupa file scroll. Nah, selanjutnya memiliki ukuran file hasil publikasi itu versi APK itu relatif lebih ringan. Jadi mudah dipasang di smartphone seperti itu. Memiliki banyak dokumentasi dari komunitas pengguna Articulate Storyland. Nah, kalau kita lihat keunggulannya, pasti setiap platform itu memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya apa saja dari Articulate Storyland ini? Yang pertama, tampilan medianya ketika dijalankan di smartphone itu benar-benar tidak bisa benar-benar full screen, jadi cuma separuh gitu ya. Jadi atasnya hitam, bawahnya hitam, jadi cuma separuh aja. Jadi masih margin kira-kira 1-3 pixel dari batas layar smartphone. Namun dari sisi konten semuanya dapat dijalankan dengan baik. Penggunaan background pada media hanya bisa berjalan pada slide atau layer. Jadi kalau di PowerPoint itu kita bisa set musik itu dari awal sampai akhir. Tapi kalau di dalam Storyland itu hanya setiap slide itu hanya ada satu musik. Nanti slide lainnya hanya ada satu musik lagi seperti itu. Jadi musik itu kita pasangkan di setiap slide. Nah, namun jika ingin background dijalankan sepanjang media, kalian harus menambahkan script. Jadi harus tambah script lagi gitu. Terus untuk mempublish hasil MPI dalam bentuk web itu kita membutuhkan hosting pihak ketiga. Jadi kalau hostingnya ini kita gratis seperti itu, pasti ada fitur-fitur yang nanti tidak bisa kita buka. Umpamanya kita mau letakkan di situ video. Kalau hosting kita itu yang gratis, nanti biasanya videonya tidak dapat terbuka seperti itu. Itu kelemahannya di Articulate Storyland. Nah, untuk LKPD-nya, jadi untuk kita biasanya kalau anak-anak setelah selesai membaca materi seperti itu, biasanya kita memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, atau yang biasanya itu disebut dengan LKS, yang merupakan perangkat pembelajaran yang berperan penting dalam proses pembelajaran itu sendiri. LKPD itu biasanya kita cetak, gitu ya. Biasanya kita cetak. Nah, kita coba untuk LKPD ini kita buat digital atau LKPD ya, dengan memanfaatkan platform. Di sini yang
sebenarnya platform yang dimanfaatkan itu banyak. Kita bisa pakai Canva, kita juga bisa pakai worksheet. Nah, tapi kali ini yang saya pakai itu lab worksheet seperti itu, ya. Apa saja sih keunggulan kenapa saya pakai worksheet dalam pembuatan LKPD? Yang pertama, pastinya bersifat fleksibel karena bisa dilakukan dalam pembelajaran online maupun tatap muka. Terus dapat dicantumkan video pembelajaran, gambar maupun audio dalam LKPD tersebut. Terus siswa dapat mengerjakan secara langsung pada LKPD interaktif tersebut. Dan yang keempat, siswa dapat mengetahui nilai akhir setelah mengerjakan latihan. Terus terdapat latihan soal yang bervariasi sehingga tidak hanya pilihan ganda atau jawaban urian saja. Di situ ada TTS, ada drag and drop seperti itu, ada yang menggabungkan gitu. Nah, ini keunggulan dari live worksheet. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap platform ada keunggulan dan ada kelemahannya. Berikut adalah kelemahan dari live worksheet, yaitu yang pertama, penggunaan LKPD interaktif berbasis live worksheet ini merupakan koneksi jaringan. Jadi jika kita tidak memiliki jaringan internet, ini akan kesulitan untuk membukanya seperti itu. Yang kedua, tidak semua siswa itu memiliki fasilitas handphone atau gadget, sehingga kita sebagai seorang guru harus memikirkan sampai tahap itu, bagaimana memfasilitasi siswa agar bisa mengerjakan ini dengan menggunakan gadget seperti itu. Nah, tampilan worksheet sendiri dirasa kurang dinamis kan, atau terkadang tidak enak dipandang karena masih terlihat kotak-kotaknya atau batasnya itu terlihat timbul seperti itu. Dan kita harus menggunakan aplikasi lain. Jadi kita tuh sebenarnya kalau pakai live worksheet itu kita punya bahan LKPD terlebih dahulu dalam bentuk PDF, kita unggah ke dalam live worksheet. Nah, di situ baru kita sesuaikan, ingin kita buat urean kah, atau pilihan ganda kah, atau kita buat drag and drop, atau kita buat menghubungkan seperti itu, menjodohkan seperti itu. Jadi kita harus punya bahannya dulu dalam bentuk PDF. Nah, ini contohnya ya. Anak-anak ini, jadi alasan kelompok itu adalah, jadi ada yang mengarahkan aktivitas atau oke. Jadi seolah-olah kita punya layar touchscreen papan tulis seperti itu. Nah, jadi mereka sangat senang ketika seolah-olah mereka tuh punya yang besar, tulisan-tulisan. Ada salah satu anak yang sebenarnya dia kontrol kegiatan ini menggunakan itu seolah-olah menunjukkan. Nah, kalau kita lihat dari sini, seolah kelas saya itu punya layar touchscreen yang besar seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk tesnya asesmen siswa,
saya menggunakan aplikasi Kahoot. Seperti yang tadi disampaikan Bu Koiro, itu aplikasi untuk asesmen itu banyak sekali. Nah, saya menggunakan platform Kahoot untuk membuat asesmen saya. Asesmen sendiri apa toh? Asesmen itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar siswa atau peserta didik kita yang hasilnya kemudian kita gunakan sebagai bahan refleksi. Nah, serta sebagai landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran kita berikutnya. Nah, ini tadi kegiatan asesmen kita itu yang biasanya kita cetak di kertas, kita bagikan ke siswa, terus berupa multiple choice ataupun isi seperti itu, nanti kita kumpulkan, kita koreksi, masih memakan waktu, itu bisa kita gunakan kuisis ataupun Kahoot seperti itu sebagai asesmen pembelajaran interaktif. Nah, keunggulan Kahoot sendiri dalam pembuatan asesmen itu yaitu yang pertama, belajarnya itu lebih menyenangkan karena ada suara, ada lagi gambar-gambar yang menarik seperti itu. Terus mudah digunakan. Yang ketiga, mudah untuk dipahami materi dan menjadi lebih berkembang. Yang keempat, dapat dilakukan dua arah. Jadi tidak hanya guru mengeserkan soal aja atau anak suruh nulis gitu, enggak, tapi di sini ada interaksi dari guru dan siswa. Kelemahannya apa dalam Kahoot? Yaitu yang pertama, pastinya membutuhkan jaringan internet. Jumlah kata dalam soal dan jawaban hanya terbatas. Gitu. Terus selanjutnya adalah hanya efektif digunakan untuk evaluasi pembelajaran. Dan efektif jika ada pengawasan guru karena harus dilakukan oleh dua arah. Jadi tidak hanya bisa dikerjakan siswa sendiri. Nah, kebetulan di kelas saya itu karena masih SD, tidak semua siswanya memiliki perangkat atau gadget. Hal ini dikeluhkan pada semua guru di SD ya. Semua guru kalau ingin menggunakan aplikasi kaitannya dengan gadget, gawe, itu udah kita salah satu problemnya adalah itu. Nah, karena di tempat saya itu terbatas, untuk asesmen ini kita tetap buat kelompok seperti itu. Jadi setiap kelompok terdiri antara 3 sampai 4 anak. Jadi mereka nanti mendiskusikan hasil jawabannya, lalu ditekan bareng-bareng seperti itu. Jadi ketika mereka mau memasukkan nama di dalam Kahoot itu ditulis semua nama anaknya. Jadi andai kan di kelompok itu ada Sari, ada Budi, ada Citra gitu ya, dimasukkan tiga-tiganya seperti itu. Nah, lanjut, ini adalah ketika kelompok mereka bisa menjawab dengan benar, mereka sangat senang seperti itu. Di setiap meja itu ada gadgetnya masing-masing. Ada yang bertugas menyentuh, ada yang tugas untuk mencari jawaban. Itulah cara saya untuk bagaimana menangani gadget tadi yang hanya terbatas di kelas saya. Mungkin guru-guru lain yang kemarin sudah melakukan praktek baik itu juga bisa menjadi inspirasi bagi saya, karena tidak ada praktek baik di sini yang tidak baik, semuanya baik gitu kan, dari paket 1 sampai dengan paket 10 ini. Nah, jadi ada kutipan yang selalu teringat pada saya itu bahwa gadget itu memudahkan kita untuk dalam semua aktivitas.
Tapi jangan sampai gadget itu membuat pembelajaran itu tidak berpusat pada anak. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali atas partisipasinya, atas mendengarkannya. Jadi jika saya ada salah kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Koiro sebagai pemandu acara. Luar biasa ya, pemaparan dari Bu Deni sangat inspiratif sekali, berbagi praktik baik yang sudah dilakukan, yaitu mengembangkan MPI dengan articulate storyline, bahkan sudah tadi ya ada pemanfaatan live worksheet, jadi seolah-olah bikin layar touchscreen di papan tulis. Luar biasa sekali, Bu. Saya harus masih perlu banyak belajar gitu. Nah, kemudian sebelum ke narasumber berikutnya, saya mau mengingatkan Bapak Ibu guru peserta webinar untuk mengisi daftar hadir dan juga mengingatkan nanti di akhir sesi setelah narasumber yang ketiga, nanti ada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu peserta webinar, jika ada kritik, saran maupun pertanyaan, nanti silakan raise hand atau mungkin dapat dituliskan di kolom chat. Baik, selanjutnya narasumber yang ketiga yaitu Bapak Jemi Andrian Matutina. Beliau merupakan guru di SDN Sidakaya 4 Cilacap. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian pengalaman beliau yang pertama ada Google Master Trainer level 1, kemudian yang kedua beasiswa Orbit Guru Merdeka, yang ketiga beliau merupakan finalis pembatik tahun 2022. Nah, beliau akan memaparkan berbagi praktik baik yang berjudul Poro Gapit Murid Merdeka. Kepada Bapak Jemi Andrian, dipersilahkan. Terima kasih Bu Koiro. Bapak Ibu, kita cek ombak dulu ya. Luar biasa loh pemateri tadi dua di Bu Ramadhani dan Bu Koiro. Bapak Ibu yang reaksinya ada jempolnya, bisa kita acungkan jempol ya untuk kedua pemateri tadi. Luar biasa. Terima kasih untuk responnya. Saatnya saya untuk mempresentasikan Poro Gapit Murid Merdeka. Apa itu? Izin saya untuk share screen. Ya, Bapak Ibu, untuk Poro Gapit Guru Merdeka. Ini adalah pengembangan inovasi pembelajaran saya, nantinya berbasis APK Android, nih Bapak Ibu. Nah, ini pembatik tadi sudah dijelaskan tentang pembatik itu apa, kemudian levelingnya ada 4 leveling. Saat ini kami di level 4, 30 peserta tiap provinsi, dan di Provinsi Jawa Tengah ada 31 peserta. Analisisnya, saya menggunakan STAR, Bapak Ibu, untuk praktek baik saya di sekolahan. Nah, Bapak Ibu, di sekolah saya itu situasinya bisa saya lihat di raport pendidikannya, Bapak Ibu. Ini adalah halaman raport pendidikan. Bapak Ibu juga bisa akses, Bapak Ibu, untuk raport pendidikan itu, bisa akses di raportpendidikan.kemdikbud.go.id, Bapak Ibu. Jadi setiap yang punya Belajar ID itu bisa akses raport pendidikan masing-masing. Ini contohnya ini untuk saya ya. Ini akun saya. Nah, kalau masuk ke halaman awalnya Bapak Ibu, ini halaman awalnya raport pendidikan. Di sini Bapak Ibu bisa lihat hasil satuan pendidikan dan masuk menggunakan akun Google, akun Belajar ID Bapak Ibu yang memiliki akun Belajar ID. Nah, nanti di sini Bapak Ibu, situasi yang dihadapi di satuan pendidikan saya ini ada semua Bapak Ibu, bisa terlihat. Dan bisa kita pelajari Bapak Ibu akar permasalahannya. Ini kalau kita klik itu muncul Bapak Ibu deskripsinya. Begitu. Jadi
Ketika saya ada kuning ini berarti, oh ini berarti ada permasalahan ini Bapak Ibu. Itu untuk sekilas tentang bagaimana melihat rapor pendidikan. Nah, hasil pengamatan saya di SD Negeri Sidakaya 04 Cilacap Selatan ini berada di pusat Kabupaten Cilacap, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu main ke Cilacap, di alun-alun, nah sekolah saya itu dekat alun-alun, Bapak Ibu. Monggo bisa mampir ke sekolah saya. Nah, akses internetnya baik, Bapak Ibu, di sekolah saya. Orang tua memiliki gawe atau HP, bahkan sudah ada murid yang punya HP-nya sendiri. Itu yang saya amati untuk kelas saya. Kemudian tantangannya, di era digital ini, murid saya sudah terbiasa mengakses internet, namun penggunaannya masih seputar untuk hal yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Ilustrasinya seperti gambar ini, Bapak Ibu. Murid-murid saya ini ada di tengah, Bapak Ibu. Sedang ada tarik tambang antara pemburu keuntungan. Siapa pemburu keuntungan? Nah, ini banyak game online, gitu ya, banyak sekali. Lebih tertarik kemana? Nah, sedangkan saya sebagai seorang pahlawan pendidikan, guru, ini bagaimana caranya ya supaya anak-anak ini bisa tertarik ke saya, kita bisa mengimbangi atau bahkan memenangkan tarik tambang ini. Nah, ini didapatkan di kuliah umum Bapak Ibu, kuliah umum pembatik. Saya mendapatkan ilmu itu, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube tentang kuliah umumnya, luar biasa. Ada Pak Linang Manggala, foundernya Lanesia, kemudian ada juga dari pengisi materi yang lain yang luar biasa juga, ada konten kreatornya Bapak Ibu. Bisa nanti searching di YouTube ya Bapak Ibu. Nah, aksinya saya memanfaatkan APK ya Bapak Ibu, aplikasi Android. Anak-anak akan mencari, sudah mencari di Play Store, Porogapit EduStation namanya Bapak Ibu. Porogapit EduStation ini kepanjangan dari praktik baik berorientasi pengembangan pembelajaran dengan inovasi teknologi berpusat pada murid dengan alur merdeka. Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, kalau Bapak Ibu ada gawai, masuk ke Play Store, ketikkan saja Porogapit EduStation, itu di sini ada aplikasi Android Bapak Ibu. Itu yang saya kembangkan. Ini berbasis web view Bapak Ibu. Saya membuatnya nanti kalau Bapak Ibu ingin belajar juga dengan ini Bapak Ibu, Kodular.io. Nah, ini membuat aplikasi Android tanpa coding ya, karena saya kan bukan pengembang, saya guru ya, jadi tupoksinya tentu saja membuat teknologi yang mudah buat saya juga. Jadi membuatnya dengan Kodular. Nah, nanti kalau masuk ke create apps-nya itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan diarahkan membuat create sebuah aplikasi seperti ini. Nah, ini desain blognya Bapak Ibu, desain blognya yang saya buat. Nah, di sini aplikasi Android ini adalah web view. Jadi dia itu mengarahkan kemana? Mengarahkan ke sini Bapak Ibu, ke SID Porogapit. Ini adalah SID Porogapit ini microsite saya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nanti saya share di grup di daftar di chat ya Bapak Ibu, SID Porogapit. Bisa juga langsung klik situ mengarah ke Porogapit tempat saya. Bapak Ibu bisa melihat materi-materi saya ini di sini di Porogapit. Nah, Porogapit ini berdasarkan dua web yang saya punya. Ini web saya yang pertama porogapit.com, ini blogspot ya Bapak Ibu, cerita-cerita, berita-berita saya di sini. Nah, kemudian untuk MPI yang saya kembangkan yang berbasis articulate storyline itu saya upload Bapak Ibu di hostingan saya yang berbentuk WordPress ini. Saya menggunakan hostinger. Nah, ini di sini ada tampilan dashboard saya ya, dashboard websnya. Kalau WordPress itu seperti ini tampilannya. Nah, kita install manager file WP pluginnya. Nah, tadi hasil dari AS3 itu dimasukkan ke sini Bapak Ibu. Di level 3 pembatik ini kemarin. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya Bapak Ibu, kita tinggal klik ini alamat website saya, kemudian alamatnya sudah tercantum di situ sesuai dengan apa yang tadi ketik. Nah, dan ini murid-murid bisa menikmati MPI saya Bapak Ibu. Di sini sudah semuanya responsif ya. Mulai bisa ketika dimasukkan sini kelihatan ada suaranya, ini ada suaranya. Halo sahabat pembatik 2023. Kemudian ada petunjuknya. Iya, begitu. Kemudian tinggal mengisi misalnya Jenny SD ya, kita masuk. Nah, isinya apa saja di MPI saya? Nah, ini
murid-murid saya itu diarahkan ke sini nantinya Bapak Ibu. Ini yang saya kembangkan Bapak Ibu. Nah, itu tadi aplikasi Android-nya, aksinya. Kemudian result-nya seperti apa? Result-nya ini, murid saya punya testimoni. Pelajaran IPA tentang sistem pernapasan kali ini seru sekali. Di rumah semalam mengerjakan media dari Pak Jemi dan mendapat nilai 100. Lalu tadi bisa berkelompok mengerjakan kuis, teka-teki silang, lihat video, dan menggambar. Saya merasa senang dan paham. Saat tes tadi saya berhasil nilai 100. Ini hasil karya gambar saya. Nanti siap buat iklan tentang bahaya merokok. Terima kasih. Iya, itu pembelajaran 1 hari tentang sistem pernapasan Bapak Ibu. Saya menggunakan high-tech tadi, teknologi-teknologi yang ada di sebelumnya tadi. Ada Porogapit EduStation, ada Quizzes, ada CapCut, Kahoot, dan Canva. Nah, ini. Kemudian alur yang saya gunakan saat pembelajaran itu adalah alur merdeka Bapak Ibu. M-nya adalah mulai dari diri. Jadi saya menggunakan model pembelajaran flip classroom, Bapak Ibu. Flip classroom artinya pembelajaran terbalik. Materi saya berikan di awal. Nah, materi yang saya berikan di awal itu berbentuk interaktif. Murid bebas. Ini murid saya sedang belajar di rumah. Dia bebas ingin, yang MPI yang saya berikan itu, dia bebas mau latihan soal dulu bisa, mau melihat pendahuluannya bisa, mau materinya bisa. Nah, ini kelebihan dari MPI, sudah diterangkan tadi. Kemudian sudah install Porogapit EduStation. Nah, itu dimulai dari diri Bapak Ibu. Ini saya bekerja sama dengan wali murid tentunya Bapak Ibu. Kemudian di eksplorasi konsep dengan Flip Classroom itu membantu saya Bapak Ibu. Karena di eksplorasi konsep saya tinggal melakukan validasi apakah murid-murid saya benar-benar melaksanakan kegiatan mulai dari diri dengan baik. Iya. Kemudian selanjutnya, saya melaksanakan diagnosis awal memanfaatkan Quizzes mode kertas. Ini murid tidak bawa HP Bapak Ibu, jadi hanya dengan mode kertas Quizzes. Jadi guru menyiapkan perangkatnya, tinggal scan gitu, scan, asesmen diagnosisnya di scan, dan nanti langsung muncul hasil di sini. Bapak Ibu bisa melaksanakan ini dengan masuk ke platform Quizzes, kemudian memasuki mode kertas Bapak Ibu. Itu ada petunjuknya, Bapak Ibu bisa melakukan itu, mempermudah kita guru untuk cepat menentukan rankingnya. Nomor satunya siapa gitu, dan membuat kelompok nantinya. Nanti dibagi kelompok, ada yang satu kelompok itu ada siswa yang ranking tinggi, ranking tengah, dan ranking yang kurang begitu. Jadi pemerataan begitu Bapak Ibu. Kemudian ruang kolaborasi. Nah, mode pembelajarannya saya menggunakan stay and stray. Ini pada saat satu materi yaitu sistem pernapasan Bapak Ibu. Di mana ada visualnya, ada video, nanti anak berkeliling, kemudian ada audionya tadi, dan juga ada kinestetik, ini mengerjakan wordwall-nya ini. Ada teka-teki silang begitu dari wordwall-nya. Kemudian hasilnya, Seru sekali pelajaran IPA hari ini. Saya belajar dengan teman-teman saya dan ini hasil karya saya. Terima kasih. nah, itu salah satu hasil menggambar tentang sistem pernapasan manusia. Ini salah satu materinya. Kemudian saya ingin lebih lagi Bapak Ibu. Saya ingin anak-anak belajar desain Canva. Nah, di Canva kita memanfaatkan akun belajar ID Bapak Ibu. Belajar ID-nya anak masuk ke Canva, bisa menikmati template-template yang ada di situ. Kemudian anak bisa berkreasi, memasukkan identitasnya itu di Canva, dan saya bisa melihat, oh anak ini benar-benaran tidak ya, dia bisa menggunakan gawainya tidak, atau di rumah waktu mulai dari diri tadi sebenarnya itu orang tuanya atau dia itu bisa kelihatan diobservasi di sini. Kemudian saya elaborasi pemahamannya, apakah ada yang lain yang untuk menarik orang gitu, mereka menjawab iklan. Nah, saya tantang lagi, yuk bikin video iklan begitu. Nah, videonya tentang apa? Nah, kini kita koneksi antar materi. Di kelas 5, Bapak Ibu, itu murid belajar di IPAS itu ada penglihatan, organ mata, pendengaran, dan pernapasan. Nah, lalu murid-murid tertantang untuk membuat iklan tentang bahaya merokok. Jadi, tentang terkait dengan pernapasan, stop merokok. Begitu dengan CapCut Bapak Ibu ini. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini Bapak Ibu, murid-murid saya.
Om, asapnya bau banget. Kita lagi belajar. Oh ya. Jangan ganggu dong, Om. Oh ya, maaf Nggak ya. konsep nih belajarnya. Ya maaf deh, ini Om akhirin pokoknya. Makasih ya, Om. Ya. Stop merokok. Merusak paru-paru kita. Ya, itu salah satu. Kemudian ini bekerja sama dengan orang tua, Bapak Ibu, wali murid begitu. Dan ini murid saya juga bisa melakukan overlay di dekat begitu, menambahkan yang lain. Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Cara menjaga kesehatan paru-paru. 1. Berolahraga. Jangan merokok dan hindari asap rokok. Makan makanan yang sehat. Istirahat yang cukup. Belajar sehat tanpa asap rokok. Ya, itu Bapak Ibu salah satu materi yang saya gunakan untuk level 2 membuat implementasi tentang pembelajaran TIPEK ya. Dan di sini Bapak Ibu untuk berkelanjutannya Bapak Ibu di kurikulum Merdeka itu harapannya semua guru itu ada di sini Bapak Ibu, high teach. Jadi pembelajaran yang bermakna. Harapannya di sini. Entah itu low tech atau tidak memakai teknologinya sedikit ataupun high tech. Teknologi yang digunakan banyak platformnya. Nah, tadi contoh-contoh tadi adalah contoh-contoh penggunaan high tech, Bapak Ibu. Nah, di sini saya juga melakukan untuk berkelanjutannya dengan low tech. Jadi pembelajaran-pembelajaran yang tanpa menggunakan teknologi yang beragam, yang penting adalah ini, Bapak Ibu, high teach. Pembelajarannya bermakna, metodenya banyak. Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. 'Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. 'Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini mereka pada ngapain sih? Ini saya bagi kartu Bapak Ibu. Kartu untuk mencari jodohnya kartunya. Dan mereka langsung mencari-cari, dan nanti didapati 2 orang yang kartunya ternyata ini aksara Jawanya, dan ini artinya bahasa Indonesianya tepat. Jadi pembelajaran ini bisa digunakan Bapak Ibu di semua mata pelajaran, baik itu, ini kalau ini di pelajaran bahasa Jawa ya Bapak Ibu untuk SD. Begitu. Kemudian, mari setelah kita punya sesuatu yang praktik baik, kita bisa berbagi dan menginspirasi. Tadi itu Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan tadi itu saya ambil inspirasi ATM dari ide praktik Bapak Ibu. Di sini ide praktik itu ada difasilitasi oleh platform Merdeka Mengajar PMM Bapak Ibu. Platform Merdeka Mengajar itu bisa kita akses di PMM Bapak Ibu. Nah, ini di ide praktik. Di ide praktik itu ada di PMM. Nah, ini banyak sekali ide-ide praktik yang bisa kita ATM Bapak Ibu. Ambil, tiru, modifikasi. Saling berbagi antar guru di sini di ide praktik. Kemudian, selain itu saya juga aktif di media sosial. Bapak Ibu kalau nanti berkunjung ke SID Porogapit, bisa follow Instagram, Facebook gitu. Nah, konten-konten saya share. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk show, tapi untuk menciptakan public trust Bapak Ibu. Jadi untuk menciptakan kepercayaan publik bagi profesi seorang guru. Lalu yang ini yang baru Bapak Ibu, ada berbagi cerita praktik baik. Ini platform Merdeka Mengajar memiliki kementerian punya sesuatu yang membuat guru bisa berbagi. Di sini di kurikulum.kemdikbud.go.id. Ini kita bisa unggah video belajarnya yang praktik baik dan bisa daftarkan cerita-ceritanya Bapak Ibu. Nanti kalau kita klik daftar ini diarahkan ke Google Form. Formulir kelengkapan cerita kurikulum Merdeka. Kita bisa menginspirasi guru lain dengan praktek kita dengan mengisi Google Form ini, Bapak Ibu. Ya, ini di sini bisa ditemukan di cerita kurikulum.kemdikbud.go.id, Bapak Ibu. Ya.
Ini highlight saya Bapak Ibu sebagai seorang guru. Tadi saya mengembangkan aplikasi, ya kita tidak perlu yang jago-jago amat. Aplikasi saya hanya web view, bukan smart app seperti yang lain-lain ya Bapak Ibu. Jadi hanya basisnya web gitu. Kemudian kalau untuk editing tidak ada aplikasi editing yang terbaik, yang penting adalah yang nyaman. Kita mudah menguasainya Bapak Ibu sebagai guru. Penutup dari saya, stop learning, stop teaching. Jika kita berhenti belajar, maka hakikatnya kita berhenti menjadi seorang guru. Mari Bapak Ibu, kita upskill, gabung pembatik besok tahun depan 2024, yang ingin mengupskill dirinya untuk teknologi bisa bergabung. Demikian presentasi dari saya yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke moderator. Monggo Bu Koiro. Oke, hebat sekali Pak Jemi. Luar biasa, Pak. Mudun, Pak. Tepuk tangan. Beri applause Bapak Ibu untuk Pak Jemi, pemaparannya inspiratif sekali ya. Beliau udah banyak sekali ininya, hasil-hasil karyanya. Nanti panjenengan bisa lihat di Instagramnya atau di YouTube-nya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, kami berikan waktu 5 menit. Bisa disampaikan lewat chat atau raise hand terlebih dahulu. Udah bikin game kelihatannya Bu. Wah, kayaknya ini ada 2 kemungkinan nih Pak. Memang udah materi kita itu udah masuk benar atau gimana gitu. Oh, ini ada dari Bu Ninda. Bu Ninda nggih. Monggo Bu Ninda. Baik, Bu Ramadhani, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya, Ibu. Jadi ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama mungkin untuk Bu Ramadhani, terkait dengan asesmen yang tadi dilakukan, itu asesmennya secara kelompok nggih, Bu nggih? Nah, untuk terkait asesmen kelompok itu nanti misalnya kalau kita kan di akhir pembelajaran, maksud saya di akhir misal kayak semester seperti itu kan ada pembagian rapot gitu nggih. Nah, untuk yang asesmen kelompok itu nanti ketika menuangkan ke dalam hasil belajarnya itu seperti apa nggih Bu nggih? Yang pertama itu. Mungkin yang kedua untuk Pak Jemi, tadi saya kurang menyimak secara serius nggih karena disambi-sambi dengan kerjaan lain. Terkait dengan hosting untuk mengekstrak MPI itu kan sekilas tadi saya lihat itu kayak smooth banget nggih. Kayak nggak ada nge-lag gitu nggih yang untuk yang website. Nah, itu pakai hostingnya dan saya lihat sekilas juga karena saya cuma pakai HP, itu bukan yang kayak dari teman-teman saya juga kan kemarin juga pakainya drv.tw itu ya kan. Nah, itu untuk hostingnya apakah menggunakan berbayar atau seperti apa Bapak? Terima kasih Bu Ramadhani atas waktunya. Ya. Selain Bu Ninda, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ada di kolom chat juga Ibu. Oh iya, tips untuk membuat judul yang menarik untuk PBL gimana ya Bu? Untuk hasil refleksi pada siswa didik masuk ke sintak yang mana? Nah, mungkin kalau ini Bu Khoirah ini. Ya, saya mau ada lagi kah yang ingin bertanya? Ini udah ada 2 penanya. Ada 3 pertanyaan dari 2 penanya. Nah, kita coba jawab dulu nggih, Pak Bu. Oke. Untuk asesmennya tadi, saya coba menjawab untuk pertanyaannya Bu Ninda. Asesmen tadi memang saya lakukan untuk kelompok. Di situ asesmennya saya asesmen formatif di 1 tujuan pembelajaran. Jadi 1 tujuan pembelajaran, 1 sub materi seperti itu. Kalau untuk nanti masuknya kita bisa menggunakan
rubrik seperti itu ya, masuk ke penilaiannya. Jadi keaktifan siswa jadi setiap kelompoknya. Jadi kita melakukan pengamatannya seperti itu. Jadi kalau untuk asesmen ini kan tidak selalu kita lakukan di setiap saat gitu. Kita sesuaikan juga dengan materi yang kita ajarkan. Jadi tidak setiap hari kita menggunakan asesmen secara kelompok seperti itu. Mungkin itu saja sih Bu dari saya. Nanti kalau ada kurang lebihnya, bagaimana Bu? Sama tadi Bu Ninda ya? Iya, Bu. Nah, ya seperti itu Bu. Mungkin apakah bisa diterima Bu? Jadi kesimpulannya yang bisa dinilai pakai rubrik untuk mungkin keaktifan, kekompakan, seperti itu ya Bu ya? Iya, jadi kan kita asesmennya nggak hanya ya materi itu saja. Asesmen formatif kan bisa kita lakukan di beberapa subbab dari materi ajar kita. Kebetulan ini kan yang saya bagikan tadi kegiatannya tentang struktur tumbuhan begitu. Nah, nanti kan yang dinilai itu adalah rata-rata dari formatif ditambah dengan asesmen yang terakhir nggih. Jadi waktu kita PTS ataupun PAS gitu. Ngoten Bu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Terus untuk pertanyaan kedua, hosting nih Pak Jemi, saya saja juga penasaran hostingnya Pak Jemi pakai apa gitu ya. Karena jujur saja kemarin saya butuh kolaborasi dengan teman untuk menghosting MPI saya agar bisa smooth seperti punya Pak Jemi. Iya, pertama memang DRVTW yang gratisan ya Ibu ya, itu saya pakai itu, tapi karena ternyata lag begitu ya, dan kemudian saya mencoba ini Bapak Ibu. Jadi saya pakai ini Hostinger Bapak Ibu. Emang berbayar Bapak Ibu. Jadi di sini kita masuk ke Hostinger, HPNL Hostinger ya. Nah ini saya membuat domain sendiri, gurunya kakak.online ini. Kemudian hostingnya juga berbayar ini Bapak Ibu. Jadi memang berbayar. Hasilnya tadi yang seperti tadi, saya punya WordPress ini dashboardnya. Nah ini tadi bisa dimasukkan ke manager file WP-nya Bapak Ibu. Jadi ini plugin install dulu di dashboard WordPress-nya, kan masih kosongan kalau awal. Nah ini kita install manager file WP, kemudian di sini hasil tadi HTML5-nya itu tinggal di-upload sini Bapak Ibu. Tinggal dimasukkan ke sini. Ini file saya. HTML5-nya tinggal dimasukkan ke sini. Nah, nanti nama ini itu menjadi judulnya di atas ini. Level 3 pembatik itu foldernya apa, kemudian ini nama story-nya. Begitu. Itu dari saya, Ibu. Jadi memang pakai berbayar kalau saya, Bapak Ibu, hostingnya. Begitu. Berarti ada dua ya Pak ya, kalau kita mau ke webnya langsung jenengan pakai hosting, kalau kita masukkan ke filenya bisa pakai WordPress, seperti itu Pak? Iya, HTML5-nya di-upload ke WordPress-nya itu tadi, filenya HTML5-nya, kemudian manggilnya itu, alamatnya sudah pakai nama web saya itu, kemudian nama foldernya, dan jadi itu nama manggilnya begitu. Oh gitu. Gitu Ibu. Jadi bisa dua cara, ngerti ya Pak? Upload dulu di WordPress, kemudian baru dipanggil kan kalau nggak bisa gitu. Ya, terima kasih Pak Jemi. Ibu. Nanti saya banyak belajar ini dari Pak Jemi itu. Siap. Oke, untuk kegiatan untuk pertanyaan terakhir tadi dari Bu Wening. Monggo Bu Koiro. Oke. Tadi pertanyaannya adalah tips untuk membuat judul yang menarik untuk PBJL bagaimana? Tips saya sendiri juga tidak pandai membuat judul ya Bu. Judul saya tadi itu juga sederhana. Mungkin kalau judul bisa membuat singkatan atau apa, itu bisa dicoba.
Kemudian kalau khususnya kalau mau buat judul di PTK, ini nggih, penelitian tindakan kelas atau apa, itu nanti bisa memasukkan materi apa yang dibahas, kemudian proyeknya apa, itu bisa dimasukkan dalam judul. Jadi membuat judulnya lebih dispesifikkan pada materi apa yang mau diteliti. Itu kalau untuk ini nggih, untuk karya ilmiah atau penelitian tindakan kelas. Tapi kalau untuk judul webinar ya itu butuh kreativitas nih. Kemudian yang kedua, untuk refleksi pada peserta didik masuk di sintak yang mana. Nah, untuk yang refleksi itu masuk pada evaluasi pengalaman belajar siswa. Jadi di situ guru membimbing proses pemaparannya, kemudian melakukan asesmen, dan terakhir itu pada refleksi siswa, penilaian siswa terhadap pengalaman belajar selama belajar tadi, tertarik atau tidak, apa yang sudah dipelajari, kemudian bagaimana perasaannya, itu masuk pada evaluasi pengalaman belajar. Gitu saja, Bu. Monggo Bu Deni. Begitu Bu Weni, apakah sudah bisa dipahami? Ya, sepertinya tidak ada respon. Nah, mungkin Bapak Ibu ini yang kita tunggu. Ya, Pak Jamie akan membimbing kita sebuah game untuk evaluasi materi kita pada hari ini, dan nanti pastinya ada kejutan tersendiri dari Pak Jamie. Itu nggih. Monggo Pak Jamie. Ya, Ibu. Bapak Ibu, ini kita main Kahoot ya. Seperti muridnya Bu Romadhani tadi ya, kita main Kahoot ya. Siap. Yang punya gadgetnya, siapkan HP-nya, ketik join ke kahoot.it ya. Atau dari bisa di HP, di browser silakan ketik kahoot.it, kemudian game pin-nya 3613601 ya. Nanti kita akan bagi-bagi buku ini ya, bagi-bagi buku untuk berapa Bu? Satu aja ya. Satu. Iya. Oke, sudah ada yang join. Monggo yang mau join Kahoot 3613601. Ada buku judulnya Di Tepi Sungai Serayu. Ini tempat saya ya, Cilacap ya. Nanti bukunya Moderatornya boleh ikut ya, Pak? boleh monggo Ibu. Aduh, tapi juara nanti nih. Boleh Bu. Ikut meramaikan. Ikut meramaikan. Nggih. Silakan join di Langsungnya yang lain juga boleh ikut ya. 3601. Ini kalau cuma 3 yang ikut juara 1, 2, 3 ini nanti. Oh, ada 4. Nggih. Sudah bergabung Bu Koiroh ini. Ayo yang lain. Monggo bisa bergabung. Oh ya, ada yang bergabung lagi. Waduh, Bu Arta ikut gabung, juara lah inilah. Oke, Bu Ninda bergabung. Terima kasih. Mau ditunggu sampai berapa ini? Sudah 7 cukup? Ada 21 partisipan, sudah 7. Oke. Kita mulai ya Bapak Ibu, siap HP-nya? Ini dipilih satu berarti loh ya, juara satu aja ya. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, siapkan HP-nya. Ya, Ibu Koiroh Alfiana merupakan sahabat teknologi dari kabupaten. Ya, menang Bu Alfiana deh ini. Aduh. Sudah 7 menjawab. Ya. Sama. Ya, dari Pati. Betul, merah ya. Lanjut, nomor 2. Siapkan lagi. Oh, masih ini ya, peringkatnya ya. Oh, ada Bu Brigita nomor 1. Ayo, semangat. Bu Piana. Ayo. Mengembangkan EPI dengan aplikasi apa? Yang tadi apa ya?
Wah, betul semua. Luar biasa memperhatikan articulate storyline. Kita lihat peringkatnya. Wah, masih Ibu Brigita. Ayo, Bu Arta, nomor 3. Ya, lanjut berikutnya. Nomor 3. Bu Anita Soekarini adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun... Ya. Betul semua, 2021. Ini luar biasa memperhatikan ini. Ya, lanjut. Oh, masih peringkatnya. Wah, sudah mulai berubah. Bu Arta ini moderatornya kok dibahas semua. Yuk, semangat. Nomor 4. Aplikasi Play Store yang dikembangkan oleh Pak Jemi diberi nama... Iya, betul semua. Terima kasih perhatiannya. Lanjut. Ini skornya. Ya. Dan nomor terakhir ini. Terakhir ya, Bu ya. Tipis-tipis, Kak. Yuk, nomor 5. Apa kepanjangan TIK? Sudah ada yang salah kah ini? Oh, nggak ada. Pinter semua loh. Luar biasa. Ya, kita lihat result-nya. Oke, ada Ibu Wening, ada Bapak apa Ibu? Pak Kalva, dan peringkat satunya Ibu Brigita. Ya. Runner up Bu Arta dan Bu Biana. Duh, moderatornya kalah dari audiens nih. Nggih. Mengalah, Pak. Mengalah, oh iya. Oh, enggak, Ibu. Iya, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih sekali untuk selamat Bu Brigita, ya selamat untuk juara 1. Nanti yang juara 1 bisa kontak di flyer, ada nomor HP ya, nanti bisa buktinya tadi di screenshot kirim ke saya, itu bisa nanti kita kirim bukunya. Terima kasih, 2 jam lebih ya, jam 1,5 jam lebih, hampir 2 jam, 15.11, webinar Sabtu Beraksi, sudah beraksi betulan, moderatornya tapi masih kalah ya beraksinya ya, nggak apa-apa ya. Pesertanya luar biasa memperhatikan. Luar biasa, Kali ini sekali. luar biasa sekali. Terima kasih atas bimbingannya Ibu Duta Teknologi Kemendikbudristek, Ibu Anita Soekarini, telah membimbing kami di webinar kali ini Sabtu Beraksi. Terima kasih Bu Koiroh Alfiana dari Pati atas kerjasamanya di webinar kali ini. Bu Romadhani Bratasari, terima kasih atas materi kali ini. Demikian Bapak Ibu untuk webinar kali ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak Ibu, terima kasih dari kami. Untuk yang masih ingin di sini ingin bercerita-cerita boleh ya. Yang ingin live monggo dipersilahkan Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat beraktivitas. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bergabung. Recordnya belum dimatikan. Recordnya dimatikan dulu.